dengan saya Ibu Dias. Nah, ini kita masuk ke materi terakhir tentang peristiwa di Eropa yang berpengaruh bagi dunia. Setelah merkantilisme, Renaissance, reformasi gereja, terakhir ada revolusi industri. Ini ya jadi peristiwa-peristiwa pentingnya. Nah, untuk untuk revolusi industri ini dimulai kapan sih? Ini dimulai pada abad ke-18 di Inggris Raya. Ya. Pemicunya apa? Semakin berkembangnya teknologi dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt tahun 1798. Oleh karena itu dia mendapat gelar sebagai Bapak Revolusi Industri. Nah, untuk pengertiannya kira-kira apa? Ayo. Ya. Coba nanti kita diskusikan bareng-bareng. Nah, faktor timbulnya revolusi industri ini ada beberapa ya. Pertama, revolusi ilmu ya. Jadi makin berkembangnya ilmu, pengetahuan di abad ke-16. Kemudian ada Patent Act ya, sebuah kebijakan pemberian hak paten resmi dari pemerintah kepada para penemu gitu ya. Misalkan ada yang nemuin itu tadi James Watt nemuin mesin uap, itu udah dikasih hak paten resmi, jadi orang lain nggak bisa mengaku-ngaku menemukan barang tersebut gitu ya, nanti dapat royalti gitu. Kemudian situasi politik yang stabil atau Bill of Rights yang tercantum dalam Bill of Rights. Kemudian keamanan dalam negeri Inggris yang terjamin. Inggris cukup banyak memiliki bahan baku industri ya, kayak batu bara gitu ya, itu mendukung. Kemudian Inggris memiliki daerah jajahan yang luas, seperti yang kita ketahui bekas jajahan-jajahannya ini luas banget ya kan, hampir di seluruh dunia. Kemudian terjadinya arus urbanisasi yang besar akibat revolusi agraria, penemuan mesin uap oleh James Watt. Ya, ada 8 ya faktornya. Nah, ini ada beberapa penemu pada era revolusi industri. Jadi pada saat awal-awal revolusi industri ini lebih maju ke bidang tekstil ya, dan juga di bidang percetakan. Dan ini ada mesin pintar oleh James Hargreaves, kemudian oleh Arkwright dan John Kay. Ada alat tenun otomatis ya, Edmund Cartwright, alat tenun yang lebih sempurna ya. Isaac Merritt Singer, mesin jahit ya, dan sebagainya gitu ya. Ini beberapa tokoh penemu pada era revolusi industri. Nah, ini peta pusat industri dan pertambangan Inggris ya. Ini kalau lihat ini petanya Inggris tidak terlalu besar ya. Ada besi, baja, batu bara, wol, kain katun, kain linen, kain sutra, barang tembikar, alat rumah tangga. Itu. Kemudian ini tahap dalam industrialisasi, ada sistem domestik, sistem manufaktur, sama sistem pabrik. Nah, nanti kita sistem tersebut nanti saya tanyain ya. Kalau kalian nonton pasti bakalan tahu deh. Dampak revolusi bagi negara-negara Eropa di bidang ekonomi, keuntungan yang berlipat didapatkan oleh kaum kapitalis. Jadi nanti bakal muncul kaum kapitalis ya, kaum pengusaha gitu ya, karena biaya produksi tidak besar. Kemudian harga barang di pasar menjadi lebih murah karena yaitu dengan singkat ya, dengan mesin, dengan singkat, dan jadi banyak kan hasilnya. Nah, karena hasilnya jadi banyak, otomatis lebih murah. Kemudian kemampuan memproduksi barang semakin meningkat dengan kualitas yang baik. Lalu lintas pedagang menjadi ramai dan munculnya paham kapitalisme modern. Terjadi urbanisasi besar-besaran. Kriminalitas dan pengaruh semakin merajalela. Munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh ya. Adanya kesenjangan antara majikan dan buruh. Munculnya golongan sosialis. Karena menggunakan alat-alat industri modern banyak terjadi PHK. Ya, jadi makin terjadinya kesenjangan antara
buruh dan pemilik modal ini di bidang sosial. Kalau di bidang politik, berkembangnya sistem imperialisme modern, ya. Kalau yang kuno adalah God Glory Gospel 3G, ini imperialisme modern. Pokoknya cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian berkembangnya paham liberalisme, tampilnya kaum kapitalis yang mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan. Daerah jajahan kaum kapitalis semakin meluas. Terjadinya perang antara negara Eropa, tumbuh suburlah nasionalisme. Nasionalis apa? Cinta tanah air. Kemudian berkurangnya golongan aristokrat bangsawan di masyarakat. Sering terjadi kerusuhan kaum buruh untuk menentang kebijakan majikan, itu ya. Kemudian bentuk antisipasi dampak buruk dari pelaksanaan revolusi industri ada Catholic Emancipation Bill, Reform Bill, Abolition Bill, Factory Act, sama Poor Law. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, dampak revolusi industri bagi Indonesia. Kalau di bidang politik, lahirnya imperialisme modern tadi ya. Di Indonesia yang diusung oleh Belanda, kemudian hilangnya kekuasaan penguasa lokal yang digantikan dengan kekuasaan kolonialisme Belanda. Kemudian diterapkannya sistem pemerintahan baru, sistem pemerintahan kolonial. Itu di bidang politik. Kalau bidang sosial ekonomi, berkembangnya sistem imperialisme modern, sistem ekonomi liberal dan tanam paksa. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia sebagai pengaruh politik etis. Nanti kita bahas tentang pengaruh politik etis di sejarah Indonesia ya. Nah ini foto sejarah internasional. Ini bentuk-bentuknya ya, spinning jenny-nya nih, pemintalnya nih. Kemudian alat tenun otomatis. Jadi ke tekstil dulu ya. Jadi mau coba untuk bentuk baju. Alat tenun dengan tenaga uap, mesin cetak buku, ya. Nah ini mesin tik ya, dan juga mesin uap oleh James Watt. Nah itu sekian dari materi revolusi industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.